Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Selamat datang di tahun ajaran yang baru. Semoga di tahun ajaran yang baru ini, terutama di mata kuliah statistika, mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, matematika AGB 112 itu sebenarnya merupakan mata kuliah yang baru. Jadi awalnya matematika ini adalah mata kuliah matematika ekonomi dengan kode AGB 106. Namun terjadi perubahan dan itu perubahannya dimulai dari tahun ajaran kemarin, tahun ajaran 2020-2021 menjadi matematika saja. Tetapi bukan berarti ketika namanya hanya matematika saja, itu bukan berarti, wah gampang nih seperti SMA. Sebenarnya sih memang hampir mengulang sedikit di SMA, sehingga saya harap sih hasilnya juga akan bagus ya. Karena kan dari SD, SMP, SMA kalian selalu mendapatkan matematika. Dan materi dari matematika itu sendiri cakupannya ya hanya di situ-situ saja, gitu kan. Sehingga saya mengharapkan untuk mata kuliah ini mahasiswa tidak ada kesulitan di sini. Jadi pada intinya kita hanya mengulang saja pelajaran yang memang sudah pernah atau sudah ada di ingatan kita sebelumnya. Untuk tim pengajar matematika sendiri, itu ada Bapak Dr. Fuad Hasan SPMP, yang nanti beliau akan mengajar di perkuliahan pra-UAS. Saya Resti Prastika Destiarni akan menjadi pengajar kalian di perkuliahan pra-UTS ini. Nah, masa UTS itu akan belum diubah ya, sorry. Masa UTS itu sebenarnya kan dimulai tanggal 16. Hanya saja kita mundur 1 minggu di tanggal 23 Agustus. Nah, berarti nanti akhir perkuliahannya pun akan mundur. Masa UTS dari 23 Agustus, lalu untuk masa UAS akan dimulai pada tanggal 18 Oktober hingga 3 Desember. Apa saja sih materi yang akan kalian pelajari? Total ada 4 materi yang akan kalian pelajari di perkuliahan matematika ini. Yang pertama adalah barisan dan deret, yang kedua fungsi linier, dan yang ketiga adalah fungsi non-linier. Kalau kalian lihat materinya, itu adalah materi-materi yang memang, wah itu sudah sering Bu, itu gampang gitu. Nah, saya berharapnya di UTS ini kalian bisa mendapatkan hasil yang tidak hanya optimal, tetapi juga hasil yang maksimal. Sehingga apa? Kalau kalian lihat untuk di materi UAS, walaupun di UAS itu tidak ada trigonometri ya. Jadi untuk kita tidak ada trigonometri karena memang kita tidak menggunakan kita tidak menggunakan apa istilahnya implementasi dari trigonometri untuk di ekonomi. Nah, tapi kita menggunakan limit, diferensial, integral, dan juga metrik untuk pengimplementasian ilmu matematika itu di mata kuliah-mata kuliah lainnya. Nah, untuk barisan deret, fungsi linier, dan nonlinier, apakah ada? Ada. Untuk barisan dan deret, itu biasanya kita menggunakan di mata kuliah SKB itu ada. Untuk fungsi linier, nonlinier, itu biasanya digunakan di mata kuliah manajemen produksi, di ekonomi manajerial, ekonomi mikro, ekonomi makro, itu digunakan. Begitupun juga di diferensial dan juga integral. Ya. Jadi saya berharapnya dari sini kalian sudah mengatur strategi dalam artian dari gambaran perkuliahan kita, kalian tahu mana sih yang memang menjadi kelebihan kalian, mana yang menjadi kelemahan kalian. Sehingga apa? Sehingga nilai yang kalian dapatkan nanti adalah nilai yang maksimal. Pada dasarnya sih saya selalu menekankan ke mahasiswa bahwa ketika kalian mengambil atau ketika kalian KRS mengambil suatu mata kuliah, itu tuh kalian sudah dijamin untuk mendapatkan nilai A. Tapi apakah nilai A itu akan bertahan hingga akhir semester atau tidak, itu bergantung dari bagaimana proses kalian menjalani perkuliahan dan bagaimana nilai yang kalian hasilkan dari proses tersebut. Nah, ini adalah timeline UTS-nya. Bisa ditanyakan kepada kakak tingkat kalian, bagaimana sih model saya? Yang pasti adalah saya lebih banyak tugas, kuis, latihan, dan segala macam, itu adalah tipe saya. Jadi bisa dilihat di sini untuk minggu pertama itu ada tugas dan latihan. Silahkan nanti kalian kerjakan tugas dan latihannya. Minggu kedua itu juga akan latihan. Nanti latihan yang ada di tugas dan latihan yang ada di minggu pertama, itu nanti akan kita bahas di minggu kedua. Nah, untuk minggu kedua, nanti kita akan latihan on the spot.
itu untuk di barisan dan deret. Jadi minggu pertama dan kedua kita akan materi yang akan disampaikan itu adalah barisan dan deret. Untuk fungsi linier itu ada di minggu ketiga dan keempat. Di minggu ketiga sebelum perkuliahan dimulai, 15 menit sebelum perkuliahan nanti dimulai, akan ada kuis yang mana materi kuisnya adalah materi kuis di barisan dan deret. Ya, mohon diingat, mohon dicermati, dan mohon dicatat. Nanti PPT akan saya share ketika setiap topik itu selesai. Jadi untuk Bu, saya mau PPT barisan dan deret, nanti akan saya berikan di minggu kedua. Bu, saya mau PPT fungsi linear, akan saya berikan di minggu keempat. Gitu ya. Jadi kan untuk UTS ini kita kan mempunyai 3 topik, yaitu topik di barisan deret, fungsi linear, dan fungsi non-linear. Jadi ketika topiknya selesai, maka baru akan saya share PPT-nya. Gitu ya. Nah, kuisnya akan ada di minggu ketiga, materi kuisnya adalah barisan dan deret. Nanti di situ juga akan ada penugasan lagi terkait dengan fungsi linear. Minggu keempat, kita akan ada latihan. Selanjutnya di minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh, kita akan belajar terkait dengan fungsi non-linear. Nah, kalau di barisan dan deret, kita kan biasanya belajar terkait dengan deret aritmatika, deret geometri, barisan aritmatika, barisan geometri, dan juga soal-soal aplikasi yang ada di sana. Nah, untuk fungsi linear itu yang perlu ditekankan, yang perlu diingat lagi oleh kalian adalah terkait dengan pembentukan garis, terkait dengan gradien, seperti itu. Lalu untuk fungsi nonlinear, nanti fungsi nonlinear itu kalau di sebelum-sebelumnya itu materi fungsi nonlinear adalah terkait dengan kurva parabola, kebanyakan. Nah, di minggu kelima akan ada kuis dan tugas, yang mana kuis di minggu kelima itu adalah materi fungsi linear. Minggu keenam kita akan latihan, di minggu ketujuh kita akan ada kuis lagi. Kuisnya apa? Kuisnya adalah kuis untuk fungsi nonlinear. Ujiannya akan kita lakukan secara online. Apakah nanti akan menggunakan Kahoot, apakah nanti akan menggunakan Google Form, I'll tell you later, ya. Dan saya mengharapkan ya ke kalian bahwa ketika kalian asesmennya secara mandiri, ya ngerti lah. Asesmen mandiri itu berarti bekerja sendiri, gitu ya. Nah, ini penilaiannya, persentasenya adalah kita lihat persentasenya untuk UTS total 50%. Jadi UTS itu ada 3 topik, itu total 50%, ada kuis tugas komponennya, dan juga ada latihan. Lalu UAS itu juga ada 50%, dibagi nanti ada kuis tugas. Dan ada juga tambahan, ini belum direvisi ya, berarti sekitar 45, karena nanti kalian ada tutorial. Tolong silahkan kalian ikuti tutorial dengan baik, sehingga saya harapkan tutorial itu membantu kalian untuk lebih memahami materi yang ada di perkuliahan. Nah, tutorial itu apakah akan dimasukkan nilainya, Bu? Tutorial akan dimasukkan kepada nilai komponen penilaian kalian. Jadi nanti nilainya ada nilai tugas, ada nilai kuis, nilai tutorial, dan juga nilai ujian. Jadi ada 4 komponen nilai di akhir nanti, di akhir semester. Ada tugas, kuis, lalu what is it? Tutorial, dan juga ujian. Belum saya tambahkannya di komponen, nanti akan saya perbaiki, akan saya tambahkan. Oke. Nah, untuk range nilainya bisa kalian lihat di sini. Yang ingin saya tekankan kepada kalian adalah saya open bagi siapa saja yang ingin bertanya terkait dengan nilai. Jadi biasanya saya ketika itu selesai ujian atau selesai ujian atau di sebelum akhir semester pengumpulan nilai, saya selalu share ke mahasiswa, biasanya melalui Komting ataupun di grup di GCR terkait dengan nilai-nilai kalian. Jadi kalau saya mengajar UTS, saya akan share ke kalian nilai saya. Nilai dari saya. Nilai ujiannya, nilai tugasnya, kuisnya, itu akan saya share ke kalian. Nah, kalau memang tidak sesuai, bisa kalian tanyakan kepada saya. Tapi saya harapkan ketika kalian protes, jangan sesekali kalian mengatakan bahwa, "Ibu, saya sudah mengerjakan tugas, saya sudah mengikuti kuis, saya sudah ujian, kenapa nilai saya seperti ini?" Sudah mengerjakan, sudah melakukan, itu berbeda dengan penilaian.
Kalau kalian sudah melakukan tugas, sudah mengerjakan kuis, sudah melakukan ujian, lalu hasilnya itulah yang menjadi komponen nilai kalian. Kalau kalian ingin nilai yang memang sesuai dengan ekspektasi, ya berarti ketika kalian mengerjakan itu, kalian harus mengerjakan secara maksimal dan juga optimal. Bukan hanya sekedar mengerjakan. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, terkadang saya adalah orang yang iseng dan kurang kerjaan. Jadi setiap tugas kalian, kuis kalian, even ujian kalian, itu saya periksa lagi, walaupun itu dari Google Form. Jadi bisa jadi nilainya akan naik atau nilainya akan turun. Gitu ya. Jadi kalau mau protes itu, saran saya tidak hanya di matematika, tapi di semua mata kuliah, itu kalau protes itu bukan karena kalian sudah melakukan, tetapi kalian, menginginkan, apa istilahnya, menginginkan konfirmasi, kenapa nilainya seperti itu. Semuanya, kalian nih optimis, nilai kalian A, ternyata nilai kalian di C+. Loh, apa yang salah? Gitu loh. Konfirmasi, mengapa saya mendapatkan C+. Bukan karena saya sudah mengerjakan, satu kelas pun tahu kalau orang yang sudah mengerjakan, kalau kalian sudah mengerjakan otomatis akan ada nilainya, tetapi berapa sih nilainya sehingga bisa mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, gitu ya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, tapi tidak dibatasi dengan ini, karena ada beberapa referensi-referensi lain yang saya gunakan, terutama buku-buku latihan soal yang tidak dicatatkan di sini. Dan soal-soal yang saya gunakan tidak sesulit soal senam PTN, kalau kalian ikut senam PTN atau soal-soal penerimaan yang lainnya, jadi tenang aja ya. Nah, ini adalah peraturan perkuliahan. Kita akan ada 2 macam perkuliahan, yaitu asinkronus dan juga sinkronus. Kalau asinkronus, saya akan menggunakan media Google Classroom untuk berdiskusi maupun memposting video presentasi. Seperti ini contohnya, karena pada hari Kamis ini saya berhalangan untuk melakukan sinkronus. Biasanya untuk pertemuan pertama, saya suka sekali untuk melakukan sinkronus karena sekaligus kita kenalan ya. Nah, tapi untuk minggu ini kebetulan saya berhalangan sehingga saya melakukan, metode asinkronus. Nah, bentuk yang bersifat asinkronus, saya harapkan sih setiap mahasiswa menyimak video yang ada, lalu silahkan kalian melakukan diskusi itu di kolom chat. Diskusi tidak dibatasi jadi harus saya yang menjawab, ya. Karena apa? You can say that, our education right now is based on the student. Jadi the center of this study is you, not me, gitu ya. Jadi pada intinya, ketika kita melakukan kuliah, berdiskusi itu tidak hanya satu arah dari kalian bertanya, saya menjawab. Tetapi justru kalian bertanya, kalian juga nanti yang akan menanggapi. Lalu saya pun akan menanggapi, akan mengarahkan. Ya, jadi bukan seperti di SMA ataupun di sekolah yang memang center of the study is the teacher. Karena apa? Karena untuk di perkuliahan itu adalah pola pikirnya harus mulai diubah. Harus mulai diasah untuk bisa menganalisis, harus diasah untuk bisa memecahkan masalah, untuk menanggapi. Gitu ya. Nah, silahkan berdiskusi di GCR, di kolom chat-nya apabila memang ada yang ditanyakan. Untuk hari ini, seperti yang kalian ketahui bahwa kalau di absen yang di-share itu kan pasti ada topik. Saya akan menyebutkan topiknya, tolong jangan sampai salah. Topik atau materi yang disampaikan, pasti ada kan? Kejadian di kakak kelas kalian, saya sudah menyampaikan topiknya A, ternyata dia menulisnya B. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kita bisa waktu dosen bisa melihat kok. Jadi mana yang emang nggak kedengerin, mana yang emang ya udah sih yang penting absen aja nggak usah dengerin tuh ada, ketahuan kok, tenang aja ya. Nah, topik untuk hari ini atau materi hari ini itu adalah pendahuluan dan konsep barisan deret. Saya tekankan, topik atau materi hari ini adalah pendahuluan dan konsep barisan deret. Nah, nanti akan ada 2 macam absen. Yang pertama, ada absen dari saya bikin sendiri absennya, dan yang kedua adalah absen fakultas. Untuk backup ya, saya bikin sendiri. Itu untuk asinkronus. Untuk yang sinkronus, media yang digunakan ada 2, ada Zoom dan juga Google Meet. Nah, selama sinkronus pun nanti juga akan ada absen, dan selama pembelajaran saya mengharapkan kalian untuk on cam, kecuali kalau ada kendala sinyal.
Nggak masalah kalian kalau ada kendala sinyal off cam, tetapi diingat kalau saya memanggil atau saya meminta kalian untuk menanggapi atau menjawab, tetapi kalian tidak menjawab, saya udah panggil 3 kali, even sampai 5 kali nggak ada jawaban dari kalian, maka akan saya kick kalian dari meeting, ya. Saya akan kick kalian dari meeting dan saya tidak akan menghitung bahwa kalian mengikuti kelas. Oke? Itu ya. Materi kita yang pertama adalah barisan dan deret. Barisan dan deret ada dua macam, ada aritmatika dan juga ada geometri. Atau yang biasa kita dengar adalah baris hitung dan baris ukur, ya kan? Deret hitung, deret ukur. Nah, itu. Cuman di sini saya lebih suka menggunakan istilah aritmatika dan juga geometri. Nah, apa sih barisan? Apa sih deret? Apa sih suku? Nah, ini adalah 3 istilah yang memang biasa kita gunakan di barisan dan deret. Apa Mas barisan? Barisan itu adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Contohnya, oke. Di sini ada 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah barisan. Why? Seperti kita tahu bahwa apa sih barisan? Barisan adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Ini kan membentuk urutan tertentu. Oke, sorry ya. Ini kan membentuk urutan tertentu. 2, 3, 4, 5, 6. Dia bertambah 1. Setiap penambahannya dia menambah 1. Lalu seperti ini. Ini juga adalah merupakan barisan. Kalau kalian lihat, kenapa dia dikatakan barisan? Karena kita lihat dari 4, 7, 10, 13. Kalau kita lihat di sini ada plus 3, di sini plus 3, plus 3. Itu adalah barisan. Dia membentuk urutan tertentu. Atau bisa jadi seperti ini. Ini juga merupakan barisan. Kalau kalian lihat, 6, 12, 12, 24, 24, 48, 48, 96 itu membentuk suatu barisan atau suatu urutan tertentu yang mana setiap bilangan setelahnya itu dikalikan 2. Itu adalah barisan. Ya. Oke. Oh, selanjutnya kita akan ke deret. Apa sih deret? Deret itu adalah jumlah bilangan dari suatu barisan. Kalau kita punya tadi adalah kalau kita punya 2, 3, 4, 5, dan 6, lalu deret itu yang mana? Deret itu adalah jumlah dari barisan. Kalau kita totalkan itu ada berapa? Ada 20. Iya, ada 20. Berarti kalau kita totalkan ini sama dengan 20. Itu adalah barisan. Itu adalah deret. Nah, kita lihat pasti jumlah bilangan dari suatu barisan. Ayo kita totalkan ini berarti dia ada 24. Itu adalah itu adalah istilah dari barisan. Lalu selanjutnya adalah apakah suku? Suku itu bilangan pada suatu barisan. Nah, tadi kan kita sudah punya nih 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Di sini punya itu. Lalu di sini 4, 7, 10. Nah, apa sih yang dinamakan suku? Ini adalah suku. 2. Dia yang berdiri sendiri sini, ini adalah suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jelas ya sampai di sini? Kalau ini adalah barisan, dan jumlah dari barisan adalah deret, maka masing-masing angka yang ada di barisan ini adalah suku. Kalau ini adalah suatu barisan, dan ini adalah jumlah dari barisan atau kita bisa bilang deret, maka masing-masing angka yang ada pada barisan itu disebut suku. Clear ya? Saya harap sampai di sini clear.
Nah, barisan dan deret seperti yang saya ungkapkan di depan, itu ada dua macam, yaitu aritmatika dan juga geometri. Apa bedanya aritmatika dan geometri? Kalau aritmatika, barisan aritmatika atau deret aritmatika, biasanya kita mengatakan bahwa itu barisan atau deret hitung. Sedangkan kalau geometri, itu biasanya kita mengatakan barisan atau deret ukur. Paling gampangnya, kalau aritmatika itu selisihnya biasanya ditambah atau dikurangi. Kalau geometri itu biasanya selisihnya dikali ataupun dibagi. Nah, barisan aritmatika. Barisan tersebut menunjukkan bahwa selisih atau perbedaan nilai di antara dua suku yang berurutan mempunyai beda yang konstan. Oke. Mempunyai beda yang konstan. Nah, kalau kita punya di sini angka 2, 5, 8, 11, kalau kalian lihat, setiap angka setelah 2 itu pasti ditambah 3. 2 tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 3, 11. Nah, ini disebut barisan aritmatika. Karena mereka memiliki jumlah atau selisih perbedaan antara dua sukunya, itu memiliki beda yang konstan. Nah, dengan suku pertama A, suku pertama adalah A, lalu suku kedua adalah, suku pertama adalah A, lalu banyaknya suku adalah B, suku pertama adalah A, beda yang sama adalah B, dan banyaknya suku adalah N. Jadi kalau kita lihat, maka A-nya adalah, suku pertama adalah 2, banyaknya suku itu adalah 4. Kita lihat di sini ada 2, 5, 8, 11 ada 4 dan bedanya. Suku pertama adalah 2, lalu beda yang sama itu adalah 3 dan banyaknya suku itu adalah 4. Oke, kita coba lagi. Di sini ada angka 2, 8, 14, dan 20. Jadi A-nya adalah 2, yang mana suku pertamanya, ini adalah suku pertamanya, itu adalah 2. Lalu selanjutnya kita punya B atau bedanya ada berapa? Selisih ya, B itu adalah beda, selisih. 8 ke 2 ini selisihnya 8 kedua ini selisihnya ada berapa? Ada 6 ya, berarti otomatis untuk B-nya itu adalah 6. Lalu N-nya berapa? Kita lihat N-nya atau banyaknya sukunya itu berapa? Kita hitung di sini. Kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 di situ. Berarti sukunya ada, banyaknya suku ada 4. Nah, di sini modelnya A, S2, S3, S4, jadi A itu sama dengan S1. Karena apa? Karena A adalah suku pertama. A sama dengan S1. Mungkin ketika kalian SMP, itu ada istilah atau ada lambang yang berbeda ya. Silahkan gunakan lambang yang kalian pahami, tetapi tetap kalau kalian lihat, walaupun berbeda lambangnya, bisa kalian lihat bahwa untuk model atau untuk rumusnya itu sama. Yang mana Sn adalah suku ke N sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Ingat ya, dikurangi 1 dulu baru dikalikan B. Karena apa? Karena di sini ada parentesis atau ada kurung. Ini adalah ini adalah rumus untuk mencari barisan aritmatika. Yang kedua, kita ada di barisan geometri. Barisan geometri itu adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, yang susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan memiliki rasio atau pengganda yang tetap. Nah, di sini berbedanya dengan aritmatika. Kan kalau tadi di aritmatika ini, itu kan dia
jumlah selisihnya itu konstan. Sedangkan kalau di geometri bisa kita lihat bahwa memiliki rasio atau pengganda yang tetap. Nah, kalau saya mempunyai di sini saya punya angka 2, 4, 8, 16, 32. 2 ke 4 2, tapi 4 ke 8 4, 8 ke 16 8. Kalau saya bilang 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2. Nah, berarti itu adalah barisan geometri. Kenapa? Karena dia memiliki rasio atau pengganda yang tetap. Dia memiliki pengganda yang tetap. Jadi 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Jadi penggandanya tetap, yaitu 2. Bagaimana kita mengatakannya bahwa yang pertama, A atau suku pertama itu adalah 2. Ingat, A itu sama dengan S1. Ya. A atau kita bisa bilang S1 itu sama dengan 2. Lalu selanjutnya, R itu adalah rasionya. Tadi kan kita tahu ya bahwa rasionya itu adalah dikalikan 2. Berarti R-nya adalah 2. Sedangkan N atau banyak sukunya, kita hitung. Kita hitung dari sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, di sini berarti ada 5. Jadi jumlah sukunya ada 5. Oke. Itu ya untuk barisan geometri. Nah, untuk rumusnya adalah suku ke N sama dengan A kali R dipangkat N-1. Ingat dipangkat ya, N-1. Jadi silahkan N-nya berapa. Contohnya seperti tadi. Nah, contohnya ini. Kalau kita punya di sini, kalau kita ingin mencari suku ketujuhnya berapa berarti? Suku ketujuhnya, nah berarti untuk Sn-nya adalah A-nya. Kalau kita punya rumus Sn, berarti kerjanya suku ketujuh, Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, berarti untuk suku ketujuh, A-nya itu adalah 2, lalu R-nya adalah 2, N-nya adalah 7, dikurangi 1, maka S7-nya adalah 2 dikali 2 pangkat 6. Jadi 7 dikurangi 1 dulu, 7 dikurangi 1 dulu baru dipangkatkan. Jadi 2 pangkat 6, bukan 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 1, enggak. Gitu ya. Jadi langsung aja 7 dikurangi 1. Sebenarnya sama sih 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 1. Bukan dikurangi, tapi dibagi kan. Bisa aja 2 pangkat 7 dibagi 2. Boleh, jadi 2 pangkat 6. Tapi lebih gampang kan seperti ini. Baru kalian baru kalian cari berapa sih S7-nya gitu. Itu sama berlaku untuk yang barisan aritmatika tadi. Nah, contohnya ini. Contohnya ini. Kalau saya punya barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, saya ingin mencari kira-kira suku ketujuhnya berapa ya? Berarti S7-nya itu adalah kita punya di sini A-nya sama dengan 3. Ingat A itu sama dengan S1 atau suku pertama, berarti dia adalah 3. Lalu B-nya atau bedanya itu berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 3, berarti bedanya adalah 3. Karena penambahan 3 ya, 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Sedangkan N-nya itu adalah banyaknya sukunya. Oke, di sini adalah banyak suku. Nah, di sini saya ingin mencari S7-nya berarti berapa? Berarti S7-nya itu adalah A-nya, kita punya rumus A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Sehingga untuk S7, A-nya adalah 3, ditambah N-nya adalah 7, dikurangi 1, dikali bedanya adalah 3. Silahkan nanti kalian hitung berapa. Gitu ya. Ngerti ya untuk sampai di sini terkait dengan gimana sih kita nyari untuk
barisan aritmatika suku ke N dan juga barisan geometri suku ke N. Nah, setelah kita mengetahui terkait dengan barisan, lalu kita akan mempelajari terkait dengan deret, jumlah dari suku-suku dalam suatu barisan. Jadi kalau ada suatu deret N, dia mempunyai suku sebanyak Sn, maka jumlah sukunya adalah dari S1 sampai dengan Sn. Nah, di sini sudah ada untuk memperoleh jumlah suku ke N atau Dn dari suatu barisan aritmatika dengan A sebagai suku pertama dan B adalah suku pembeda, maka untuk mencari deret ke N-nya adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Oke, sebentar ya. Nah, kalau di sini saya punya, kalau di sini saya tadi punya 3, 6, 9, 12 contohnya. 3, 6, 9, 12, maka bagaimana cara saya untuk mencari suku ke N? Saya ingin mencari suku ke 8. Maka A-nya, kita punya A atau S1 itu sama dengan 3. Lalu kita punya B itu sama dengan 3. Yang kita cari itu adalah N-nya. Bukan N-nya, maksudnya N-nya adalah tergantung dari yang kita cari. Oke, di sini kita mencari D8. D8 berarti di sini N per 2, 2A plus N min 1B. Berarti 8, N-nya adalah 8, karena kita akan mencari 8. N per 2, 2 dikali 3, karena A-nya suku pertama adalah 3, ditambah 8 dikurangi 1 dikali 3. Nah, silahkan Anda mengerjakan yang ada di dalam kurung dulu, ya. Silahkan mengerjakan yang ada di dalam kurung ini. Jadi kerjakan dulu yang 8 kurangi 1, setelah 8 dikurangi 1, baru dikali 3. Baru nanti ini dikali, hasil perkalian ini ditambahkan dengan yang ini. Setelah kalian menemukan hasilnya, baru dibagi 8 per 2, dikalikan dengan 8 per 2. Jadi tadi 2 kali 3 adalah 6, ditambah 8 dikurangi 1, 7, 7 dikali 3, 21. Sehingga 8 per 2 adalah 4 dikali 27. Nah, silakan nanti dicari berapa sih 4 dikali 27. Itu untuk mencari deret aritmatika. Nah, selanjutnya kita akan mencari deret geometri. Nah, kalau tadi deret aritmatika, sekarang kita akan mencari deret geometri. Kalau untuk deret geometri, itu ada 2 rumusnya. Yang pertama bergantung dari nilai R atau nilai rasionya. Apabila nilai rasionya lebih dari 1, maka kalian akan menggunakan rumus yang ini. Kalau R-nya kurang dari 1, maka kalian menggunakan rumus yang ini. R kurang dari 1 itu seperti apa? Maksudnya kalau dia penambahannya itu setengah, seperempat, sepertiga. Bisa kan? Contohnya, dari 9 ke 3, ke 1, ke sepertiga. Itu kan berarti penambahannya atau rasionya kurang dari 1. Sehingga untuk mencari deretnya menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, ini contohnya. Ini kan rasionya 2. Otomatis kalian akan menggunakan rumus yang di atas, yang di bawah ini, gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk mencari deretnya bagaimana, Bu? Anggaplah saya ingin mencari deret yang keempat. Karena di situ apa namanya? R-nya, kita tahu R-nya adalah 2, otomatis kita menggunakan rumus yang ini. A-nya 2 berarti 2 dikali 2 dipangkatkan 4 dikurangi 1 dibagi, R-nya berapa? 2, 2 dikurangi 1. Sama dengan, berarti D4-nya adalah 2 dikali, 2 pangkat 4 berapa? 16.
dikurangi 1 sama dengan dibagi 2 ya. 2 dikali 16 dikurangi 1 dibagi 2. Berarti 2 dikali 15 dibagi 2. Nah, silakan dihitung sendiri. Berarti berapa sih D4-nya? Gitu ya. Kayaknya salah ya, 2 pangkat 4. Bener kan 2 pangkat 4? Iya. Jadi itu ya caranya. Oke. 2 kurangi 1, 1, say. Sorry. 2 kurangi 1 adalah 1. Oke. Jadi itu ya, silahkan nanti dipelajari. Oke, contoh lainnya. Kalau saya punya ada 27, 9, 3, 1, sepertiga. Nah, di sini kita punya A-nya adalah 27, R-nya adalah 1/3. Kenapa 27 ke 9? Itu kan 27 bagi 9. 9 bagi 3, 3 bagi 3, 1 bagi 3. Itu kan sepertiga. Ya kan? Jadi jangan ditulis 3 tapi ditulis sepertiga. Sehingga untuk mencari deretnya itu kalian menggunakan rumus yang mana? Kalian menggunakan rumus yang di atasnya. Dengan rasionya adalah kurang dari 1. Kalau kita ingin mencari D4 berarti R-nya adalah 27 A-nya, lalu 1 dikurangi 1/3 pangkat 4 sama dengan ini 1 dikurangi 1/3 sama dengan 27 dikali 1 min 1/81 ya. 3 pangkat 4 dikurangi 1/3 dikurangi 2/3 sama dengan 27 dikali 80. 80/81 dibagi 2/3. Oke, silakan dihitung. Tanpa kalkulator kalian bisa. Ya, tanpa kalkulator kalian bisa. Tidak semuanya harus menggunakan kalkulator. Toh pun kalau kalian tidak ingin angka desimal ya silakan aja. Contohnya seperti ini. 80/81 itu ini sama-sama bisa dibagi. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 9. Kalau dibagi 9 dia jadi 3, dibagi 9 dia jadi 9. Nah, bisa habis lagi kan? Berarti di sini 3. Tinggal 80/3 dibagi 2/3. Ya kan? Berarti hasilnya untuk D4 itu adalah 80/3 dikali 3/2. Sama dengan, ini habis berarti sama dengan 40. Berarti D4-nya adalah 40. Jadi nggak harus pakai kalkulator ya. Toh kalaupun nanti hasilnya desimal pun nggak masalah. Di ujian hasilnya desimal pun tidak harus kalkulator. Nah, gitu ya. Itu untuk mencari deret geometri. Nah, itu tadi materinya. Silahkan kalian kerjakan terkait dengan latihannya. Akan kita bahas minggu depan gimana cara kalian mengerjakan, berapa hasilnya. Nggak perlu malu untuk mengungkapkan, nggak semuanya harus benar. Dan walaupun benar pun saya pengen tahu prosesnya seperti apa sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Nah, untuk yang barisan ada 2 soal, deret juga ada 2 soal, silahkan dicari. Lalu ada latihan geometri, untuk yang barisan ada 3 soal, dan untuk yang deret ada 2 soal. Jadi total semua ada 9 soal. Latihan aritmatika 4 soal, dan latihan geometri ada 5 soal. Karena kalian ada rangkaian acara Gempita, ini adalah sangu kalian ya, untuk di perkuliahan pertama asinkronus ini.
Nah, about math, they shouldn't be allowed to teach math so early in the morning. Nah, berarti cocok ya, karena kita mulai kuliah, saya pertama kali ngisi kuliah tuh jam 10.40 sampai nanti jam 18.15 ya, dan selesai di jam 19.50. So, I think that this quotes quite agree because we shouldn't learn math in early morning. Nah, ini adalah tugas individu kalian. Bentar ya. Cium. Nah, tugas satu individu adalah konsep barisan dan deret, baik itu aritmatika dan geometri beserta pengayaannya. Jadi silahkan kalian ketikkan di sini ini salah, ini tipe. Apa sih aritmatika? Bagaimana sih konsep dari barisan aritmatika dan barisan deret? Bagaimana konsep dari barisan dan deret aritmatika dan bagaimana konsep dari barisan dan deret geometri. Lalu masing-masing mahasiswa memberikan satu contoh soal barisan aritmatika, soal deret aritmatika, dan juga barisan geometri, satu soal, deret geometri, satu soal. Dan bagi yang beruntung, soalnya akan menjadi soal ujian. Bisa jadi menjadi soal ujian nanti ya. Atau soal kuis. Bagaimana petunjuk pengerjaannya? Tujuan dari kita melakukan tugas ini adalah kalian mampu mengevaluasi konsep barisan dan deret. Better kalau kalian bisa menuliskan atau menuliskan turunan bagaimana sih kok bisa rumus itu menjadi seperti itu. Itu akan lebih baik. Lalu yang kedua adalah menghitung. Kalian bisa menghitung barisan dan deret, baik itu barisan deret aritmatika maupun barisan deret geometri. Panduan pengerjaannya, silahkan buat artikel konsep barisan dan deret aritmatika serta konsep barisan dan deret geometri. Buatlah masing-masing satu soal barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Jangan lupa menuliskan referensi yang digunakan. Kalau kalian tidak menggunakan referensi yang digunakan, itu akan mengurangi nilai kalian. Lalu yang keempat, artikel ditulis menggunakan font yang ada pada panduan tugas ini, yaitu TNR 12 dengan spasi 1,5. Spasinya bukan 1,5 ya, 1,15. Kumpulkan pada tanggal 28 Agustus, maksimal jam 23.59, dalam file Word dengan judul nim_nama. Tidak ada alasan bagi Ibu, mohon maaf sinyal saya jelek sehingga saya tidak bisa mengumpulkan tugas. Yang namanya deadline, it's called the last call for your tasks. Ya, yang namanya deadline is the last call for your tasks. Jadi kalau kalian takut sinyalnya jelek atau kalian mati lampu dan segala macam, ya usahakan dikerjakan sebelum tanggal 28 jam 23.59. So it means there is no excuse at all for the late tasks. Jadi bagi yang telat itu tetap akan saya nilai yaitu dengan nilai yang sangat maksimal. Ya. Oke, pedoman penilaiannya, kebenaran isi artikel saya cocokkan dengan referensi dan juga kelengkapan konsep dan juga kelengkapan kalian mengerjakan apakah fontnya TNR, spasinya 1,15, apakah kalian telat, apakah tidak, telatnya berapa menit, lalu apakah ekstensi file kalian mengumpulkan dalam bentuk Word, apakah kalian mengumpulkannya dalam bentuk NIM dan nama, gitu, atau ada tambahan-tambahan materi-materi yang memang belum saya sampaikan di video ini. Nah, itu adalah kelengkapan nilainya 40%, penggunaan bahasa yang baik dan benar 30%, jadi belajarlah menulis yang baik, karena nanti dalam prosesnya kalian akan banyak menulis dan menganalisis. Contoh soal yang digunakan nilainya adalah 30%. Oke. Oke, itu adalah tugas kalian. Nanti akan saya share di GCF ya pada waktunya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Oke, that's all my explanation for today. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan apapun bertanya, entah itu tentang pendahuluan tadi ataupun tentang konsep barisan dan deret, tetapi bukan jawaban latihannya, karena jawaban latihannya akan kita diskusikan minggu depan. Selamat hari Kamis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.